Halo wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang uang. Nah, bicara tentang uang, saya yakin teman-teman yang nonton video ini pasti suka uang. Ya, apalagi yang lagi ngomong ini juga suka dengan uang. Nah, saya ingin membahas uang eh, yang ada kaitannya dengan energi. Jadi uang itu sama dengan energi yang terus bergerak, ya. Jadi uang itu nggak bisa diam, teman-teman. Dia akan terus bergerak, ya, eh, sampai kepada titik di mana uang itu tidak bisa digerakkan lagi, ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan berbagai komponen tata surya yang lengkap, ya. Di alam semesta ini semuanya bergerak. Jadi tata surya itu bergerak, kemudian angin itu bergerak, kemudian juga air juga bergerak. Jadi semuanya bergerak. Ya, jadi kita juga bergerak. Manusia itu terus bergerak. Ya. Termasuk juga uang. Jadi uang itu intinya tidak bisa diam, teman-teman. Dia memang benda mati, dia alat tukar, tapi esensinya adalah uang itu tidak bisa diam. Salah satu contoh, teman-teman yang mungkin hari ini lagi gajian, ya, kan Anda nerima uang nih. Bisa nggak uang yang Anda terima hari ini itu sampai gajian berikutnya itu tidak berkurang sedikit pun, 1 rupiah pun? Enggak kan? Karena Anda punya kebutuhan. Ya, Anda belanjakan uang itu, kemudian dari uang yang Anda belanjakan itu ke penjual, kemudian penjual uang yang diterima uh, oleh penjual tadi juga dibelanjakan lagi ke supplier. Uang yang diterima oleh supplier tadi juga dibelanjakan ke produsen. Orang yang nerima uang di produsen tadi dibelanjakan lagi ke bahan baku atau material. Sehingga uang yang tadi awalnya Anda terima dari gaji Anda itu tidak bisa bertahan lama, ya, karena dia terus bergerak menjadi barang, menjadi jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk biaya produksi dan segala macam. Intinya uang yang Anda terima tadi terus bergerak. Jadi kalau ada hari ini yang mencoba untuk menahan uangnya tidak bergerak, tidak keluar, ya, itu sebenarnya orang itu sedang menyalahin fitrah, bahwa esensinya uang itu adalah bergerak, tidak bisa diam, dia akan terus bergerak. Nah, orang yang seperti ini eh, kalau saya analogikan sebagai orang-orang yang memiliki penyakit kemelekatan. Nah, jadi orang yang melekat dengan uang, uangnya itu tidak mau berpisah dengan dia, ya. Nah, jadi kalau orang yang tidak mau berpisah dengan uang atau menggerakkan uangnya, berarti dia menyalahin fitrah. Kenapa? Karena uang itu esensinya terus bergerak, nggak bisa diam, ya. Nah, contohnya adalah misalnya Anda eh, mengambil polis asuransi, ya. Jadi Anda mengambil polis asuransi dan Anda membayar premi setiap bulan, ya. Tujuan Anda membayar premi itu supaya Anda mendapat proteksi, ya kan? Supaya Anda mendapat proteksi dari premi yang Anda bayarkan setiap bulan itu. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita menggerakkan uang, ya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk berbuat baik, membantu orang,
esensinya sebenarnya Anda juga sedang membayar premi, di mana dari sedekah Anda, infak Anda, berbuat baik Anda melalui uang Anda kepada orang lain, itu alam semesta akan memproteksi diri Anda dan keluarga Anda dari, ya bisa jadi dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak Anda inginkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, uang itu sekali lagi bahwa uang itu adalah benda yang tidak bisa diam, ya. Benda yang tidak bisa Anda tahan karena dia harus terus bergerak, ya. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan Anda, bergerak untuk membantu orang lain, ya. Yang esensinya Anda keluarkan dengan sengaja atau Anda keluarkan dengan tidak sengaja. Tidak sengaja itu maksudnya gini. Anda mengeluarkan uang, Anda nggak mau mengeluarkan uang nih. Uang itu akan keluar dengan sendirinya. Misalnya Anda nggak mau keluar uang untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu orang lain, uang itu akan keluar dengan sendirinya. Bisa jadi mungkin mobil Anda senggolan, Anda harus mengeluarkan untuk orang bengkel. Mungkin istri Anda, anak Anda sakit, Anda harus keluarkan uang itu untuk apotik, beli obat, atau ke dokter, ya kan? Atau Anda nggak mau keluarkan uang itu, bisa jadi mungkin uang Anda kecopetan atau kemalingan. Jadi intinya teman-teman, uang itu nggak bisa Anda tahan, uang itu harus keluar. Nah persoalannya, uang itu keluar dengan sengaja Anda keluarkan untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu orang lain, atau untuk memenuhi kebutuhan Anda, atau uang itu keluar dengan tidak Anda sengaja, ya, ke bengkel untuk benerin mobil Anda atau motor Anda, ke rumah sakit, ke apotek untuk beli obat atau untuk biaya dokter, atau dirampok atau dicuri orang, seperti itu. Nah, so teman-teman semuanya, keluar Anda tahan atau tidak tahan, maka uang itu akan keluar. Nah, simulasi sederhananya begini. Coba Anda bayangkan, seandainya di tangan kanan Anda itu saya taruh lem Alteco, ya, lem yang sangat lengket sekali. Di tangan kiri Anda saya taruh lem kertas, ya. Kemudian di kedua tangan Anda ini saya letakkan kain yang sangat mahal, kain sutra misalnya, ya, atau kain songket, atau kain apapun lah. Kemudian Anda genggam kuat-kuat. Nah, saat bersamaan kain itu saya tarik. Nah, kira-kira teman-teman, mana yang lebih menyakitkan tangan Anda? Tangan yang kanan Anda atau tangan yang kiri Anda? Saya yakin pasti yang menyakitkan itu adalah tangan kanan Anda. Kenapa? Karena kain itu melekat dengan kuat di tangan Anda, ya, oleh lem Alteco. Sedangkan tangan kiri Anda itu tidak melekat terlalu kuat sehingga ketika kainnya ditarik dia akan lepas dengan sendirinya dan tidak terlalu terasa sakit. Tapi tangan yang kanan Anda akan terasa sakit. Nah, kenapa? Karena Anda melekat. Begitu juga ketika Anda sangat sayang dengan uang Anda dan Anda nggak mau uang Anda itu keluar, maka dia akan keluar dengan cara yang menyakitkan. Bisa jadi dia keluar dicuri, bisa jadi dia keluar ke bengkel untuk benerin mobil Anda, bisa jadi dia keluar untuk ke dokter atau ke apotek untuk menyembuhkan anak atau istri Anda. So, teman-teman semuanya, hati-hati. Uang itu benda yang tidak bisa Anda tahan karena dia harus keluar. Mau keluar Anda keluarkan dengan cara yang sengaja atau keluarkan dengan cara yang tidak sengaja. So, pilihan semuanya ada pada Anda. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin ini sedikit video sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.